Dalam kasus ini saya pernah diserang oleh makhluk halus, di mana dari sengketa ini saya pernah mendapatkan teror dari alam gaib, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, akan berbagi cerita, berbagi kisah bagaimana saya menangani perkara ataupun juga permasalahan dari sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat. Baik, saya akan bercerita dari kasus sengketa tanah, di mana dalam kasus ini saya pernah diserang oleh makhluk halus. Di mana dari sengketa ini saya pernah mendapatkan teror dari alam gaib, teman-teman. Jadi kisahnya seperti ini. Waktu itu saya dan rekan-rekan pengacara di kantor kami menangani sebuah sengketa tanah, di mana klien kami memiliki sertifikat hak milik. Kemudian juga lawan dari klien kami ini, dia menguasai dan membangun sebagian bangunan rumahnya di atas tanah milik klien kami ini. Singkat cerita, kami berhasil memenangkan perkara ini, di mana perkara ini berakhir dengan suatu kesepakatan bahwa si lawan dari klien kami ini sepakat dan bersedia untuk merobohkan bangunan di atas tanah milik klien kami ini, teman-teman. Kemudian kami melakukan pemantauan dan pengawasan kurang lebih sekitar 1 minggu, teman-teman, untuk memantau dan memastikan agar pembongkaran bangunan tersebut berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman. Dan alhamdulillah proses pembongkaran tersebut berjalan lancar sampai dengan hari terakhir. Nah, setelah 7 hari, teman-teman, di mana kami telah selesai melakukan pengawasan dan telah selesai memastikan bahwa proses sengketa tersebut sudah selesai. Kemudian, teman-teman, di malam harinya sewaktu saya berangkat menuju ke kota Tangerang waktu itu, ya, di mana pada saat saya berada di tengah perjalanan di jalan tol, waktu itu di kota Tangerang, ya, saya menuju ke kota Tangerang melalui jalan tol, di mana waktu saat saya mengendarai kendaraan, tiba-tiba tubuh saya, badan saya terasa dingin menggigil. Kemudian bulu kuduk saya merinding, kemudian juga tangan mengeluarkan keringat dingin. Jadi yang saya alami waktu itu, tiba-tiba badan saya terasa dingin sekali. Kemudian terasa gemetar, ya, tangan saya memegang kemudi setir ini tidak stabil, ya, selalu berguncang. Nah, di situ saya merasa panik, di situ saya merasa khawatir sekali apa yang akan terjadi pada diri saya waktu itu. Namun saya berusaha tetap tegar, saya berusaha untuk tetap tenang, dan saya berusaha untuk bisa mengendalikan serangan makhluk gaib tersebut. Dan saya berusaha untuk membentengi diri saya dengan berzikir, dengan membaca ayat kursi, membaca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus sepanjang perjalanan saya di jalan tol tersebut. Namun, teman-teman, semakin lama saya mengendarai, semakin jauh saya berkendara, serangan tersebut semakin kencang. Badan saya semakin menggigil, kemudian juga dinginnya itu luar biasa. Kemudian juga ada hawa-hawa seperti udara ataupun juga angin, ya, yang menerpa wajah saya. Nah, di waktu itulah saya memutuskan untuk berhenti di rest area. Kemudian saya telepon orang tua saya minta doa dari ibunda saya, dari ayah saya, agar mendoakan saya agar selamat dari gangguan makhluk halus tersebut. Kemudian atas saran dan doa dari guru saya, dari orang tua saya, alhamdulillah saya bisa mengendalikan makhluk halus tersebut, ya, serangan makhluk halus tersebut, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat dikendalikan dengan wasilah berupa tanah waktu itu atas saran guru saya yang saya telepon. Kemudian juga dibacakan ayat kursi dan beberapa doa, kemudian diusapkan ke pundak, ke bagian belakang kepala saya. Kemudian saya lanjutkan dengan berwudu, kemudian sholat di musola di rest area tersebut. Dan alhamdulillah perlahan-lahan serangan tersebut terasa memudar, kondisi badan saya kembali normal, kembali terasa nyaman, dan kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju kota Tangerang, teman-teman. Itu adalah kisah saya mendapatkan serangan makhluk halus, mendapatkan teror dari alam gaib, dari kasus sengketa tanah yang saya tangani bersama teman-teman saya. Nah, dari sini saya mendapatkan pelajaran, nasihat dari orang tua dan juga dari
guru kami, bahwasanya kalau misalkan kita masuk ke suatu area, ke suatu wilayah, ke suatu lokasi yang belum pernah kita kunjungi, ya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga membaca zikir, dan juga ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, itu yang saya lupa dan tidak saya lakukan pada saat melakukan pengawasan di lokasi objek sengketa tanah tersebut. Dan alhamdulillah dari sini pun ada pelajaran penting, bahwasanya memang makhluk halus itu, makhluk gaib itu ya memang ada. Dan makhluk halus tersebut bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki hati dengki dan bisa melakukan penyerangan terhadap orang yang mereka tidak sukai. Dan ini tentunya jadi pelajaran juga bagi saya untuk senantiasa membentengi diri dengan zikir, membentengi diri dengan doa-doa perlindungan, agar pada saat melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi kewenangan kita sebagai advokat, membela kepentingan klien, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang memiliki tingkat sengketa yang sangat kompleks. Baik, itulah pengalaman yang dapat saya bagikan, cerita yang dapat saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman saya menangani perkara persengketaan di tengah-tengah masyarakat. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.